WNA yang mau lama tinggal di Indonesia, izin tinggalnya pakai ITAP ya. Hello guys, welcome back. It's me again, Diva. Sebelumnya aku udah ngebahas tentang izin tinggal WNA mulai dari ITK, ITAS, dan sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang ITAP atau izin tinggal tetap. Tapi disclaimer ya, aku sendiri tidak berpengalaman untuk mengurus ITAP. Aku tuh lebih pengalamannya di ITAS. Jadi aku akan ngebahas tentang ITAP secara umum dulu. Untuk detail lebih lanjut atau info tambahan lainnya, ketika aku sudah punya dan sudah paham, itu insya Allah aku akan bikin video lanjutannya. Langsung aja kita pahami nih, apa sih ITAP? Apa itu ITAP? Ini bisa kita lihat di Undang-Undang Imigrasi UU nomor 6 tahun 2011. Tapi ada juga kok ini di Permenkumham nomor 11 tahun 2024. Izin tinggal tetap adalah izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia. Ini tadi ada kepada orang asing tertentu ya, karena tidak semua WNA bisa dapat ITAP. Tentunya ada persyaratannya dulu kalau mau dapat ITAP, dan biasanya itu WNA yang bisa dapat ITAP, jadi sebelumnya dia udah punya ITAS dulu, sudah memenuhi persyaratan dan waktu baru boleh apply buat ITAP. Ada juga beberapa WNA yang boleh langsung dapat ITAP. Intinya ITAP ini sih izin tinggal buat WNA yang mau tinggal atau menetap di Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Kenapa aku bilang cukup lama? Karena kalau kita bandingin sama ITK nih, ITK itu kan bisa berminggu-minggu atau beberapa bulan doang gitu ya, 1 bulan. Kalau ITAS tuh lebih lama, bisa 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun. Nah ITAP ini bisa 5 tahun minimal 5 tahun, ada juga sampai yang unlimited. Nanti untuk detailnya kita bahas lagi ya. Makanya tadi di definisi tadi itu menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia. Tapi garis bawahi ini bukan berarti WNA-nya jadi WNI. Jadi penduduk Indonesia aja, tapi belum jadi WNI, belum jadi warga negara. Itu persyaratannya beda lagi. Mungkin nanti kedepannya kalau aku udah dapat info cukup atau udah paham, aku bisa bahas juga tentang bagaimana WNA bisa naturalisasi jadi WNI. Kita lihat di UU Imigrasi pasal 54 ayat 3. Orang asing pemegang izin tinggal tetap merupakan penduduk Indonesia. Oke, jadi penduduk Indonesia statusnya tapi bukan WNI. Selanjutnya, ITAP ini buat siapa aja sih? Buat WNA yang mana aja? Ini ada di Permenkumham nomor 11 tahun 2024 pasal 120. Kita lihat dulu nih di ayat 1 nih ya. ITAP diberikan kepada orang asing pemegang ITAS untuk melakukan kegiatan. Nah, bisa dilihat kan ini berarti untuk WNA yang izin tinggalnya ITAS sebenarnya. Kan tadi aku singgung di awal ya, izin tinggalnya ITAS dulu, terus memenuhi persyaratan baru boleh apply, baru boleh daftar buat punya ITAP. Atau dibilangnya sih alih status dari ITAS ke ITAP. Memang di ayat 3 pasal yang sama ini disebut gini, ITAP bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan melalui alih status. Nah ayat 1 ini kan intinya bilang WNA yang izin tinggalnya ITAS boleh alih ke ITAP. Nah tapi ITAS yang mana aja? Ini karena banyak, jadi kalau aku bacain ini panjang banget, ini aku kasih lihat ke kalian aja ya. Bisa kalian pause untuk dibaca kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau mau gampang guys, tinggal kalian gini aja. Misalkan WNA-nya mau masuk Indonesia pakai visa tinggal terbatas. Nanti kan izin tinggalnya ITAS tuh ya. Sebelum apply, kalian lihat dulu aja, misalkan mau apply visa E31A kayak suami aku. Yaitu visa buat WNA yang mau menyatukan diri dengan pasangan WNI-nya. Sebelum apply buat visa itu, kalian baca di website imigrasi tentang spesifik ngebahas visa itu. Itu biasanya ada informasi di situ. Izin tinggal terbatas dari visa ini dapat dialih statuskan gitu, dapat dialihkan ke izin tinggal lain, dapat diperpanjang kayak gitu, itu ada infonya. Jadi sebelum kalian apply itu kalian baca dulu aja supaya nanti kedepannya kalau memang pengen apply buat ITAP itu mudah, jadi kalian nggak bingung sendiri ini bisa atau enggak. Kita lanjut ya di pasal yang sama di ayat keduanya. Selain kepada orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang baru kita bahas, ITAP juga dapat diberikan kepada orang asing. Kalau yang ini berarti WNA-nya dapat ITAP bukan dari alih status. Kalau tadi di ayat pertama kan kita ngebahas WNA yang bisa dapat ITAP itu yang awalnya izin tinggalnya ITAS dulu, yang tadi aku tunjukin tuh jenis-jenis ITAS-nya, baru alih ke ITAP. Di ayat 2 ini dibahas, ada juga WNA yang nggak perlu alih ITAS dulu, tapi bisa langsung dapat ITAP. Siapa aja sih yang bisa dapat ITAP tanpa alih status? Pertama, ex subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih kewarganegaraan asing atau yang tidak memilih sampai dengan umur 21 tahun di wilayah Indonesia.
Kan kalau anak dari hasil perkawinan campuran, misalkan gini, aku kan WNI, suami aku WNA, misalkan kita punya anak di Indonesia nih, anak ini bisa berkeluarga negaraan ganda dulu selama dia masih kecil. Tapi secara hukum itu Indonesia kan tidak menerima keluarga negaraan ganda. Jadi kalau nanti anak ini udah, seingat aku kalau nggak salah, kalau dia udah 18 tahun itu dia diberi waktu sampai umur 21 tahun untuk milih mau jadi WNI apa WNA. Untuk umurnya sekitar segitu kalau nggak salah. Kalau katakan sudah sampai batas ujung ini, sudah 21 tahun ini, dan dia belum milih juga, belum milih keluarga negaraan, secara otomatis anak ini akan diberikan ITAP. Berarti kayaknya kan kalau memang diberikan ITAP, dia diperlakukan sebagai WNA akan di Indonesia gitu. Tapi nanti untuk detailnya kita cek lagi ke depannya, dan buat kalian yang mungkin lebih tahu, berpengalaman, jangan lupa share di kolom komentar. Terus selain itu, untuk siapa lagi ITAP tanpa alih status atau ITAP yang bisa dikasih langsung, yang kedua, anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan atau ibunya itu pemegang ITAP. Ini jelas. Yang ketiga, WNI yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di wilayah Indonesia. Selanjutnya nih kita bahas tentang kapan sih kita atau WNA itu bisa apply buat ITAP. Ini terutama pembahasan ini buat WNA yang mau ITAP-nya itu dari alih status ya, dari ITAS ke ITAP. Ini aku nemunya di UU Imigrasi pasal 60 ayat 1. ITAP bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 1 huruf A diberikan setelah pemohon tinggal menetap selama 3 tahun berturut-turut dan menandatangani pernyataan integrasi kepada pemerintah Republik Indonesia. Tapi di ayat 2-nya ada pengecualian nih guys. Untuk mendapatkan ITAP bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 1 huruf B, ini tuh maksudnya yang keluarga karena perkawinan campuran ya, diberikan setelah usia perkawinannya mencapai 2 tahun dan menandatangani pernyataan integrasi kepada pemerintah Republik Indonesia. Jadi kalau secara umum memang kalau mau apply buat ITAP, alih status dari ITAS ke ITAP, WNA-nya itu minimal udah tinggal di Indonesia 3 tahun berturut-turut. Tapi kalau kalian kasusnya itu keluarga karena perkawinan campuran, itu minimal pernikahan 2 tahun udah bisa apply buat ITAP. Ini bisa kita lihat juga di pasal 141-nya. Suami atau istri dari perkawinan yang sah dengan WNI yang usia perkawinannya lebih dari 2 tahun dan memegang ITAS berdasarkan UU nomor 9 tahun 92 tentang keimigrasian dapat langsung diberikan ITAP menurut ketentuan undang-undang ini. Begitu ya guys. Tapi jangan lupa kalian untuk konfirmasi lebih lanjut, kalau memang pengen tahu bisa hubungi CS Imigrasi, karena siapa tahu ada info terbaru. WNA yang apply ITAP guys, mereka juga sekalian dapat IMK atau izin masuk kembali. Bahasa Inggrisnya itu Multiple Exit Re-Entry Permit. Dan ini sebenarnya aku udah pernah bahas juga. Ini bisa kita lihat di Permenkumham nomor 22 tahun 2023, pasal 78 ayat 6. Izin tinggal sebagaimana diatur pada ayat 1 huruf B dan C diberikan bersamaan dengan izin masuk kembali. Ini maksudnya buat WNA pemegang ITAS dan ITAP itu mereka waktu apply itu sekalian akan dapat izin masuk kembali guys. Kenapa? Karena dengan izin masuk kembali ini sebenarnya privilege buat WNA. WNA itu bisa keluar masuk Indonesia tanpa harus pusing lagi, katakan mau keluar Indonesia nanti mau masuk lagi ya nggak perlu urus visa lagi karena dia udah punya IMK atau izin masuk kembali. Oh ya, terus waktu itu ada subscriber yang sharing di comment section YouTube video aku, katanya gini, kalau ITAS kan memang pilihannya setahun atau 2 tahun. Jadi kalau apply ITAS yang setahun, IMK dapat setahun juga. Kalau apply ITAS yang 2 tahun, IMK dapat 2 tahun juga. Nah, tapi untuk yang ITAP, karena ITAP ini kan minimal 5 tahun ya, pengalaman dia itu ITAP-nya 5 tahun, tapi IMK-nya dapatnya yang 2 tahun. Jadi nanti harus perpanjang IMK juga kalau sudah mau habis dan memang kalian juga membutuhkan itu. Memang untuk ITAP ini pilihannya ada apa aja sih? Ini sekalian aku bahas sama biayanya ya. Sumbernya itu dari website imigrasi. Kalau di sini bisa kita lihat ITAP itu ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang unlimited dengan biaya yang tertera seperti kalian lihat ini. Nah, waktu itu kan aku sempat mikir ya, oh kalau gitu pas suami aku ITASnya mau habis, kan dia 2 tahun ITASnya. Dan kita kan pernikahan campuran ya, berarti kan bisa apply buat ITAP langsung dong. Berarti kita langsung aja apply buat unlimited ITAP. Nah, ntar dulu, ini aku baca. Kayaknya untuk pemberian ITAP pertama kali itu memang harus 5 tahun dulu guys, nggak bisa langsung 10 tahun atau unlimited. Ini aku sumbernya dari Permenkumham nomor 22 tahun 2023 pasal 121, ini ayat 1.
ITAP diberikan untuk jangka waktu 5 tahun. Dan ini juga sama ada di UU Imigrasi pasal 59 ayat 1. ITAP diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak dibatalkan. Please buat kalian yang berpengalaman, jangan lupa share di kolom komentar ya. Tapi memang kemarin aku coba, kan aku login ke akun Guarantor atau akun sponsor aku, dimana di situ aku bisa akses izin tinggal suami aku kan. Nah, kalau aku buka di bagian stay permit atau izin tinggal, terus aku scroll ke kanan dan aku klik action, di situ kan aku bisa apply buat segala macam. Mau perpanjang ITAS atau mau alih atau mau urus lain sebagainya, nih ada pilihannya di sini. Terus aku coba klik buat alih ke ITAP, tapi bohongan aja, nggak bener aku apply. Nah, aku coba itu kemarin dan bener waktu aku cek pilihannya itu cuma ada yang 5 tahun aja. Yang 10 tahun unlimited tuh nggak bisa aku klik, nggak muncul pilihannya. Jadi sepertinya memang untuk alih pertama kali dari ITAS ke ITAP itu harus yang 5 tahun dulu. Oke, lanjut. Di UU Imigrasi pasal 59 ayat 2. Pemegang ITAP untuk jangka waktu yang tidak terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, wajib melapor ke kantor imigrasi setiap 5 tahun dan tidak dikenai biaya. Jadi kalau misalkan nanti WNA ITAP-nya milih yang unlimited, ya unlimited, gak usah perpanjang-perpanjang lagi, tapi tetap setiap 5 tahun sekali harus melapor. Demikian guys, perkenalan terkait ITAP ya, semoga berguna buat kita. Aku sendiri belum berpengalaman, tapi aku memang ya searching aja dari sumber-sumber terpercaya, undang-undang, peraturan pemerintah, website imigrasi. Tapi sekali lagi buat kalian yang lebih berpengalaman, jangan sungkan buat sharing di kolom komentar. Jangan malu-malu ya guys, ini platform kita bersama kok. Oke, kita ketemu next time. Assalamualaikum.